Nasihat seputar Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat muslim rahimakumullah, puji syukur mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmah, hidayah dan nikmat yang tidak terhingga sehingga kita bisa menemui Ramadan di tahun ini. Selanjutnya salawat salam mari senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas risalah yang telah sampai kepada kita, dan mudah-mudahan kelak kita menjadi bagian yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim rahimakumullah, salah satu nikmat yang paling mendasar yang diberikan Allah kepada kita adalah nikmat berupa keimanan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Ghazali. Beliau menyatakan bahwa keimanan ini serupa cahaya bagi kehidupan kita. Tanpa keimanan, hidup kita ini menjadi gelap dan tidak terarah. Maka Imam Ghazali menyampaikan nikmat berupa iman ini adalah nikmat yang paling mendasar dan yang paling penting bagi kita. Sahabat muslim rahimakumullah, sebagaimana yang kita tahu, pengertian dari iman adalah tasdiqu bil qalbi, meyakini di dalam hati. Kemudian takhriru bil lisan, melafalkan dengan perkataan atau lisan. Selanjutnya amalu bil arkan, mewujudkan keimanan itu dalam bentuk perbuatan-perbuatan. Maka belum sempurna keimanan seseorang manakala dia hanya meyakini di dalam hati atau hanya menyampaikan di dalam lisan, tetapi belum mewujudkannya dalam bentuk perbuatan. Perbuatan yang mencerminkan keimanan tentunya perbuatan yang baik. Iman diwujudkan dalam bentuk amal solih. Allah dalam beberapa firman-Nya menyandingkan kata keimanan dan amal solih ini di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surah Al-Kahfi ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala atau balasan bagi orang-orang yang melaksanakan amal solih atau melaksanakan perbuatan dengan baik. Sahabat muslim rahimakumullah, jika kita melihat keimanan seseorang, sebagian besar pada umumnya pasti akan melihat dari bagaimana dia beribadah mahdhah, bagaimana ibadah-ibadah ritualnya, sholatnya seperti apa, puasanya seperti apa, gitu kan? Bagaimana dia bermunajat kepada Allah, bagaimana dia bertaqarrub, berzikir dan seterusnya. Padahal kita bisa juga melihat keimanan seseorang itu tidak melulu dari ibadah-ibadah ritual, melainkan dari ibadah sosial. Nabi Muhammad SAW memberikan panduan bagi kita untuk mewujudkan keimanan ini, tidak hanya dalam ibadah-ibadah kepada Allah, tidak hanya ibadah-ibadah yang sifatnya itu ritual, melainkan beliau dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, Rasulullah
bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia mewujudkan keimanannya ini dalam bentuk apa? Menghormati atau memuliakan tamu. Apa hubungannya ya? Tentu ini berhubungan. Karena amal solih tidak melulu berhubungan dengan ibadah-ibadah makhluk. Justru amal solih yang berhubungan langsung dengan manusia ini yang akan dirasakan kemanfaatannya oleh sesama makhluk. Lanjutan dari hadis ini, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia memperlakukan tetangganya dengan baik. Dia berbuat baik dengan tetangga. Apa artinya ibadah kita yang luar biasa manakala kita tidak bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman terhadap orang-orang terdekat kita, termasuk tetangga-tetangga kita. Tentu belum sempurna keimanan seseorang. Selanjutnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan berkata dengan perkataan yang baik. Atau jika tidak mampu berkata dengan perkataan yang baik, lebih baik diam. Sahabat muslim rahimakumullah, sekarang ini kita bisa melihat bagaimana arus informasi begitu deras. Dan kadang-kadang konten yang dimuat itu, mohon maaf, kalimat-kalimatnya tidak santun. Tapi karena sudah terlalu sering didengarkan, seolah-olah itu menjadi hal yang lumrah, hal yang biasa. Maka merujuk kepada hadis ini, sahabat muslim, mari kita menata lagi perkataan kita. Kita menata lagi apa hal-hal yang akan kita sampaikan kepada orang lain sebagai wujud dari keimanan kita. Apa iya orang yang ibadahnya bagus, tetapi mohon maaf, perkataannya tidak baik? Kalau dalam kondisi-kondisi di mana kita ini sulit untuk berkata yang baik, misalnya karena kita sedang mengalami sesuatu di mana itu bisa memancing emosi kita, maka untuk menjaga keimanan kita ini lebih baik kita diam. Kita redakan emosi kita, kita endapkan apa-apa yang akan kita sampaikan. Karena sekali lagi sahabat muslim, keimanan seseorang tidak hanya dilihat dari ibadah-ibadah kepada Allah, melainkan juga dilihat bagaimana kita bermuamalah dengan sesama manusia. Bahkan bisa juga dilihat bagaimana kita memperlakukan semua makhluk Allah, tidak hanya manusia, termasuk hewan, termasuk alam dan sekitarnya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini yang kita tingkatkan bukan hanya sholat sunnah kita. Yang kita tahan tidak hanya lapar dan dahaga, melainkan yang kita tahan juga lisan kita. Yang kita tahan juga perlakuan-perlakuan kita terhadap orang lain, terhadap tamu, terhadap tetangga, dan yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kekeliruan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.